Halo semuanya, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi bersama Ibu Wuri dengan materi pembahasan tentang kingdom fungi. Kali ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan nanti kalian mampu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Pengertian tentang kingdom fungi. Kingdom fungi adalah salah satu dari 6 klasifikasi kingdom. Awalnya para peneliti berpendapat bahwa fungi termasuk ke dalam kingdom tumbuhan atau plantae. Kenyataannya berbeda. Struktur jamur berbeda dengan tumbuhan serta tidak mampu membuat makanan sendiri. Maka dari itu, fungi atau jamur termasuk ke dalam golongan heterotrof. Selain itu, fungi juga memiliki karakteristik yang tidak sama jika dibandingkan dengan organisme yang lain. Itulah sebabnya mengapa fungi dibuatkan kelompok sendiri yang sekarang kita kenal dengan sebutan kingdom fungi. Beberapa ciri-ciri umum fungi adalah: yang pertama, dinding sel fungi memiliki membran inti atau eukariotik dan tersusun dari zat kitin dengan kromosom yang di dalamnya mengandung DNA. 2. Struktur tubuh pada fungi terdiri atas uniseluler dan multiseluler. Di dalam fungi terdapat benang-benang halus yang dinamakan hifa. Untuk cabang dari hifa disebut miselium, yang digunakan untuk menyerap makanan dari substratnya. 4. Untuk hifa yang terdapat pada fungi dibagi menjadi 2, yaitu fungi tidak bersekat dan hifa yang bersekat. Ciri-ciri fungi yang lain adalah: 5. Tubuh pada fungi masih belum bisa dibedakan mana yang termasuk batang, daun, dan akar. 6. Fungi memiliki sifat saprofit dan juga parasit. 7. Fungi memiliki pigmen, namun tidak memiliki klorofil. 8. Secara umum, jamur hidup di tempat yang lembab. 9. Jamur berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Ciri-ciri fungi berikutnya adalah: 10. Fungi memiliki vakuola dan dinding sel. 11. Fungi termasuk ke dalam organisme heterotrof. 12. Beberapa anggota pada jamur dapat membentuk alat yang digunakan untuk melindungi diri dari lingkungan yang buruk, di antaranya Pelispora, Chlamydospora, dan kemah. 13. Sel pada fungi memiliki beberapa organel sitoplasmatik, misalnya mitokondria, centriol, ribosom, dan juga nukleus. Berikut adalah klasifikasi fungi. Pengelompokan fungi dibedakan menjadi fungi hifa tidak bersekat dan fungi dengan hifa bersekat. Hifa tak bersekat pada fungi membentuk sporangio, dimasukkan ke dalam zygomicota. Contohnya adalah jamur rhizopus. Pada fungi dengan hifa bersekat dibedakan menjadi 2. Fungi dengan berkembang biak secara generatif dan fungi yang berkembang biak secara vegetatif. Pada fungi yang berkembang biak secara generatif dibedakan menjadi 2. Fungi yang membentuk askus dan fungi yang membentuk basidium. Pada kelompok fungi yang membentuk askus, maka dikelompokkan ke dalam Ascomycota. Sedangkan fungi yang membentuk basidium dikelompokkan pada Basidiomycota. Pada kelompok fungi yang berkembang biak secara vegetatif membentuk Conidia, dikelompokkan ke dalam Deuteromycota. Berikutnya,
Pada kelompok fungi Zygomicota memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk spora dengan dinding sel yang tebal yang dinamakan sebagai zygospora. Kemudian yang kedua, pada jamur Zygomicota memiliki hifa senositik atau tidak bersekat, hidup sebagai pengurai atau saprofit. Zygomicota memiliki habitat di darat, di tanah maupun sisa makhluk hidup yang sudah mati. Pada Zygomicota memiliki miselium yang memiliki banyak cabang. Miselium memiliki 3 tipe hifa, yaitu rhizoid, stolon, dan juga spora neospor. Zygomicota bereproduksi secara seksual dan aseksual. Zygomicota juga berperan di dalam pembuatan makanan seperti Rhizopus oryzae yang terdapat pada pembuatan tempe. Berikut adalah struktur tubuh Rhizopus stoloniferus. Pada tubuh Rhizopus stoloniferus memiliki hifa yang berfungsi sebagai stolon dan hifa yang berfungsi sebagai rhizoid, hifa yang berfungsi sebagai spora neospor, dan hifa yang berbentuk bulat yang disebut dengan sporangium, dan di dalam sporangium terdapat spora neospora. Berikutnya, jamur Ascomycota. Jamur Ascomycota memiliki talus multiseluler dan uniseluler. Ascomycota menghasilkan ascospora pada reproduksi generatif. Memiliki hifa yang bersepta, setiap septa memiliki satu inti. Mini hifa diperkuat oleh selulosa serta bersifat heterokaryotik. Reproduksi secara vegetatif yang dilakukan dengan memperbanyak spora, konidia, tunas, dan juga fragmentasi. Pada reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang nantinya akan digunakan dalam membentuk ascospora dalam ascus. Ascus dibentuk di dalam tubuh buah yang dinamakan ascocarp atau ascoma. Pada struktur Ascomycota dapat terlihat struktur tubuh jamur ini berbentuk seperti cawan dengan bagian yang dinamakan dengan ascocarp. Di dalam ascocarp terdapat ascus atau kantong spora. Di dalamnya akan kita jumpai ascospora atau spora seksual. Berikutnya adalah kelompok jamur Basidiomycota. Jamur ini memiliki hifa yang bersepta, memiliki sifat saprofit, umumnya disebut sebagai mushroom, memiliki tangkai yang asimetris, pendek, serta ada yang tidak memiliki tangkai. Basidiospora berada di permukaan lamela atau jika yang terbentuk berada di bawah tudungnya. Basidiospora menghasilkan basidium dengan bentuk yang mirip gada. Basidium terbagi menjadi 2, yaitu ada basidium yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Reproduksi aseksual pada Basidiomycota dengan tunas, konidia, dan fragmentasi. Sementara itu, untuk reproduksi secara seksual yaitu dengan cara membentuk basidiospora. Jamur Basidiomycota memiliki manfaat untuk kehidupan manusia, misalnya jamur kupi atau Auricularia polytricha yang bisa dimakan, jamur merang atau Volvarella volvaceae yang juga bisa dimakan, Ganoderma aplanatum yang bermanfaat sebagai obat atau makanan super vitamin, serta jamur karat atau Ustilagos titamine. Berikutnya adalah kelompok jamur Deuteromycota. Jamur ini memiliki hifa bersepta serta tubuh mikroskopis, bersifat multiseluler. Reproduksi vegetatifnya dilakukan dengan cara membentuk spora dan konidia.
Sementara untuk reproduksi generatifnya masih belum diketahui, sehingga menjadikannya disebut sebagai jamur tak sempurna. Jamur ini menyebabkan penyakit bagi makhluk hidup lainnya atau parasitisme. Adapun penyakit yang dialami manusia yang berasal oleh jamur ini adalah kurak. Penyakit ini diakibatkan oleh Microsporum, Epidermophyton, dan Trichophyton. Panu yang disebabkan oleh Pinea versicolor. Kalian bisa memperhatikan pada struktur jamur Deuteromycota, jamur ini berkembang biak secara aseksual, yaitu dengan membentuk konidia. Di dalam konidia akan kita jumpai konidiospora, di mana ketika kondisi lembab, konidiospora ini akan dapat tumbuh menjadi jamur yang baru. Ingin tahukah kalian seperti apa pertumbuhan jamur? Perhatikan video berikut ini. Bagaimanakah proses perkembangbiakan pada jamur? Temukan jawabannya pada video berikut.
Sudah cukup jelaskah? Untuk menguji pemahaman kalian, maka kerjakanlah evaluasi soal berikut ini. Soal yang pertama. Soal yang kedua. Soal yang ketiga. Soal yang keempat. Soal yang kelima. Soal yang keenam. Soal yang ketujuh. Soal yang kedelapan. Soal nomor 9. Dan terakhir soal nomor 10. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian terus bisa memahami materi-materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.